Pak Gembul, kok napasnya bau ya? Tolong ini permennya. Karena dia adalah pintu masuk untuk mengetahui masalahnya apa. Bapak tuh baru mulai podcast udah so tahu. Berpikir kritis itu artinya berpikir yang menguji. Tadi men-challenge lah katakan kan? Nah, men-challenge, menguji. Jadi kenapa ya kalau anak sekolah itu rambutnya harus cepak? Tidak boleh gondrong misalkan seperti itu. Nah itu kan sebenarnya adalah pertanyaan menguji. Kalau misalkan diajukan maka itu namanya adalah pertanyaan kritis. Nah karena itu pertanyaan kritis maka sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan penghinaan. Yang sering kali dituding sebagai penghinaan itu adalah kekritisan itu disampaikan melalui kata-kata negatif yang kita sebut sebagai kritik. Dan kritik itu memang negatif, secara definitif kata-katanya itu negatif. Tapi apakah itu menghujat atau tidak ya belum tentu. Jadi dan kritik itu dan bertanya atau berpikir atau menyampaikan kritik itu sebenarnya adalah sesuatu yang justru sangat baik. Karena tepat pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan untuk memikirkan apa yang belum sempat kita pikirkan. Memikirkan apa yang belum sempat kita pikirkan. Iya, tentu saja. Jadi misal saya sekarang akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kemudian saya pikir saya sudah pakai baju yang bagus, saya sudah pakai peci yang bagus, saya siap berjalan ke sana. Kemudian di tengah jalan saya bertemu dengan seseorang. Katakanlah Pak Giovanni. Pak, saya mau bertemu dengan Pak Prabowo gini. Pak Giovanni menemukan satu hal dan karena Pak Giovanni itu kritis, katakanlah Pak Giovanni itu kritis. Pak Giovanni bilang, Pak Gembul kok napasnya bau ya? Tolong ini permennya. Itu kritis. Dan itu adalah bagian yang tidak saya sadari sebelumnya, tidak saya pikirkan sebelumnya. Seandainya kritik dari Bapak itu tidak saya terima. Apa sih Pak ngehina? Masa saya mulutnya bau? Kata siapa? Bapak ngehina saya. Saya abaikan Bapak, saya ketemu sama Pak Prabowo dengan bau mulut yang luar biasa. Kan saya yang apes Pak. Seandainya kritik itu tidak diterima. Nah, tapi kalau misalkan kritik itu diterima, ya ternyata bau ya. Bukan dianggap sebagai menghina. Kan sebenarnya Bapak bau mulut itu menghina kan? Bisa dipahami, bisa ditafsirkan sebagai menghina. Tapi ketika saya terima, oh iya ya, ya udah saya makan permennya yang tadi. Akhirnya saya makan dan kemudian semuanya baik-baik saja. Nah, Bapak menyampaikan pertama, Bapak berani menyampaikan. Kan nggak semua orang berani menyampaikan. Nah, yang kritis itu yang berani menyampaikan, gitu kan. Nah, kemudian itu menguji saya. Apakah saya sudah layak untuk bertemu dengan Pak Prabowo atau belum? Ternyata masih bau mulut. Disampaikan. Nah, berarti menerima kritik itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif karena sebagai manusia kita tuh sering tidak bisa berpikir secara holistik, tidak bisa berpikir secara keseluruhan. Namanya juga otaknya ya ini aja gitu. Tapi ketika kita mendapatkan masukan, saran, kritik dari pihak lain, ada input berupa perspektif, berupa argumentasi, berupa pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan, sebelumnya tidak kita ketahui. Makanya ketika ada orang yang mengkritik kita kritik balik. Jadi kan dia menguji kita, ya kita kritik. Mengkritik itu adalah kita uji balik apakah argumentasinya itu adalah baik atau tidak. Kalau misalkan argumentasinya baik dan bisa diterima, oke, ya sudah kita terima saja. Karena banyak juga hujatan dan makian yang tidak ada argumentasinya. Betul. Jadi base-nya argumentasinya. Iya, betul. Okay. Jadi perbedaan antara hujatan dengan kritik itu adalah argumentasinya. Karena ada. Jadi saya mohon maaf nih. Bapak tuh baru mulai podcast udah so tahu. Itu hujatan. Bapak tuh baru mulai podcast udah so tahu. Kok bintang tamunya diperlakukan gini-gini, harusnya kan gini-gini. Itu kritik. Karena ada argumentasi. Betul. Apakah kritik itu harus kita terima atau tidak? Ya kita uji lagi. Apakah benar yang dikatakan oleh itu tuh? Kayaknya sih enggak. Ya bisa aja kita tolak. Jadi menolak kritik tuh, kita menerima kritik, tapi kita juga menguji kritik itu. Ya, yang seharusnya dilakukan itu seperti itu dan banyak di panggung sejarah orang-orang pihak-pihak yang jatuh tuh gara-gara dia tidak terima pada kritikan. Nah, Pak Guru izin lah langsung nih.
bagaimana dengan statement yang sering terdengar di dalam keseharian? Ya kritik-kritik yang membangun dong. Apakah kritik itu membangun atau tidak membangun? Jadi gimana ini menempatkan? Kritik tuh pasti Nah membangun. itu dia, kenapa ada statement itu tuh gimana awalnya? Jadi gini nih Pak, jadi sederhananya begini. Bagaimana cara menemukan sebuah solusi? Temukan dulu masalahnya. Kita nggak mungkin bisa menemukan solusi sebelum kita tahu mengidentifikasi masalahnya apa. Bagaimana cara kita menemukan masalahnya? Kadang-kadang kita nggak tahu masalahnya apa, tapi ketika orang lain menyampaikan kritik, kita tahu akhirnya masalahnya apa. Oh itu mah alhamdulillah dong berarti kalau yang di penerima ya. Jadi maksudnya kritik itu pasti membangun karena dia adalah pintu masuk untuk mengetahui masalahnya apa. Keren banget nih Pak Guru. Oke siap. Jadi maksudnya kritik itu pasti akan memberikan wawasan baru, sudut pandang baru kita tentang adanya masalah di sini. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu berarti sudah setengah jalan menuju solusi. Itu namanya membangun kan? Yes. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang kritik itu harus membangun dong. Kritikan itu adalah bagian dari pembangunan. Sudah separuh jalan. Iya, separuh jalan. Yang tidak membangun itu yang tadi itu. Lu tuh baru mulai podcast awal udah gini, titik. Tanpa argumen. Tanpa argumentasi itu hujatan. Tapi kalau misalkan Bapak bilang, ya coba bayangkan masa pakai baju oranye, latarnya putih, harusnya kan misalkan begitu ya. Bukan misalkan udah disebut. Ya, tapi kan sebenarnya itu juga tidak, cuman maksudnya adalah seperti itu. Seandainya Pak Guru mendapatkan amanah kesempatan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Karena kan Pak Guru Gembul amanahnya Menteri Pendidikan dengan otoritinya yang lengkap. Sumber dananya, keputusannya, kekuatan timnya. Satu keputusan apa yang menurut Pak Guru kalau ini akan saya buat dengan kekuatan otoritas ini akan banyak memberikan manfaat, membawa perubahan besar. Keputusan pertama saya akan mundur dari jabatan. Ini nggak keren nih, ini nggak kayak di sini. Bapak terima dulu, nanti dapat komisaris loh Pak. Nah, gitu. Kenapa Pak malah jadi mundur? Tapi oke lah, anggaplah saya tidak punya kesempatan untuk mundur gitu lah ya. Iya dong. Anggaplah bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang baik gitu ya. Anggaplah sistem kita sudah berjalan baik dan sebagainya. Saya jadi jangan jadi anomali ceritanya ya. Jangan jadi anomali ya. Nah, saya tidak akan mundur. Apa yang harus saya lakukan? Hal yang saya sadari sekarang itu adalah bahwa anak-anak kita sudah tidak lagi belajar di sekolah, sudah tidak lagi belajar di ruang kelas. Anak-anak kita sejak 15 tahun yang lalu sudah belajar dari sini. Oke. Ruang kelas kita tuh sudah pindah ke sini. Faktanya mereka tetap ke sekolah dan ada kegiatan belajar mengajar? Faktanya adalah kalau misalkan mereka ditanya mana yang lebih banyak mereka dapatkan, media informasi mana yang lebih mereka dapatkan, lebih banyak dari guru atau lebih banyak dari Google? Coba silahkan Bapak nanya ke anak Bapak nanti, silahkan tanya lebih banyak informasi mana yang kamu kuasai sekarang dari Google atau dari dosen atau dari guru. Maka hampir pasti mereka jawabnya dari Google. Kan begitu kan? Dari sini. Mereka mau bertransaksi dari sini. Mereka mau main judi dari sini misalkan ya. Mereka kemudian mau main valuta asing dari sini. Mereka beli Bitcoin atau investasi juga semuanya adalah dari sini. Nah, bagi saya cukup konyol kalau kita masih mempertahankan sistem pendidikan kita yang berbasis di kelas. Karena ruang kelasnya sudah pindah, jadi yang dilakukan oleh guru-guru kita adalah berbicara kepada kebanyakan mayat-mayat hidup yang cuman yang nggak memperhatikan lagi mereka karena mereka dunianya sudah beda. Nah, maka saya ajukan sebuah solusi, ya kenapa kita nggak bangun sekolah itu di sini? Oke, tapi segitunya Pak Guru emang? Segitu pindahnya maksudnya? Ya segitu pindahnya. Ya makanya bisa ditanyakan bahkan kepada Bapak sekarang gitu. Lebih banyak mana informasi yang Bapak dapatkan dari sekolah dan dari Google? Ya semua pembelajaran betul di gadget lah ya, dari Google, betul. Dari media lainnya. Karena Google tuh sebenarnya bukan menggantikan guru. Google itu sebenarnya adalah perpustakaan yang bisa diakses siapapun. Ya. Jadi jangan bandingkan antara guru dengan Google sebenarnya karena Google itu mengkoneksikan kita dengan guru-guru di seluruh dunia. Nah, ini sering didengar juga nih. Ya betul. Lu belajarnya dari Google,
Padahal kan Google itu mengakses kata Iya, betul. siapa, profesor siapa. Betul, Google itu mesin pencari. Google itu gak punya otoritas. Google itu hanya mengkoneksikan kita dengan guru-guru di seluruh dunia. Nah, tapi pada faktanya adalah kita tuh sudah masuk ke dalam zaman cybergogi. Bukan lagi pedagogi. Cybergogi. Iya, betul. Ini dunia tuh harus kita akui, dunia tuh cybergogi. Sedangkan Indonesia sekarang masih ada di level pedagogi. Kita ketinggalan 150 tahun, Pak, dalam hal ini tuh. Jadi dunia sudah pindah ke sini, akses informasi semuanya sudah ada di sini, tapi kemudian kita mendirikan sekolah fisik di satu tempat yang tidak relevan lagi. Lah, bagaimana dong caranya? Ya makanya nanti kalau misalkan saya beneran jadi Menteri Pendidikan, ya saya minta kepada guru-guru bahasa Inggris, ya udah nanti pelajaran bahasa Inggris kita kolaborasikan dengan semua pelajaran yang ada. Lalu si anak-anak dikoneksikan dengan anak seusianya sekelasnya di di sekolah negeri 2 Melbourne misalkan. Waduh. Pak Guru berarti lintas ya, bisa dari Ciamis, Melbourne. Iya, betul. Jadi Ambon. Ya udah, jadi agar anak-anak kita itu terkoneksi secara bahasa, terkoneksi juga dalam budaya. Mereka itu bahkan bisa menyelesaikan proyek-proyek bersama. Jadi, guru saya di Australia itu ngajarin saya bikin pembangkit listrik tenaga angin. Yuk kita bareng kerja. Itu kan bisa sebenarnya. Nah, itulah cybergogi. Cybergogi itu adalah pembelajaran yang sudah mengglobal melalui media-media media digital, dan itu kita sudah menguasai. Kenapa kita justru di Indonesia membudayakan memusuhi Google? Seperti yang tadi itu belajar kode di Google gitu. Kenapa kita memusuhinya? Padahal dunia hidup di situ, ruang kelas itu di situ. Iya, setuju. Jadi pakar-pakar terkemuka mempresentasikan gagasannya kadang-kadang di Zoom. Betul. Betul kan ya? Dan mereka juga menampilkan data-data, ini datanya apa, dan mereka juga terbantu. Jadi lintas negara, lintas benua kita tuh sudah harus menjadi seperti itu. Kita ada menjadi bagian dari masyarakat global. Kenapa kita masih memaksakan agar guru-guru kita menjadi ujung tombak dari pendidikan masa depan kita? Kenapa kita tidak serahkan anak-anak kita saja kepada dunia, dan kemudian guru-guru itu ada sebagai pembimbingnya, katalisatornya, sebagai pagarnya, sebagai inspiratornya. Tapi bagaimana anak-anak itu belajar? Lepas liarkan mereka ke alam dunia yang sekarang memang serba terbuka. Wah, luar biasa. Ini menarik banget nih.